Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Isnaini dari kelompok 3. Yang kedua ada Ulfiatul Hasanah dan yang ketiga ada Anis Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang subjek pendidikan Islam dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Tapi sebelum itu kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu kajian leksikon atau linguistik. Kata Ar-Rahman berarti kasih sayang, cinta, pemurah yang diberikan oleh Allah kepada segala aspek kehidupan manusia di dunia ini. At-Tabari menjelaskan, Ar-Rahman adalah maha belas kasih pada semua makhluk. Sa'id bin Jubair dan Amir Asy-Sya'bi berkata, Ar-Rahman ada 3 pembuka surat yang apabila ketiganya digabung maka akan menjadi nama Allah, yaitu Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, dan Nun. Jika digabung menjadi kata Ar-Rahman. Ayat kedua, Alamal Quran, artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Dimaksudkan bahwa nikmat agama yang paling pokok adalah nikmat Al-Quran. Al-Quran sebagai asas agama wahyu teragung sekaligus menjadi tolak ukur dan pengonfirmasi kitab-kitab samawi lainnya. Az-Zajjaj berkata, makna firman Allah Alamal Quran adalah dia memudahkan Al-Quran untuk dibaca dan diingat. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dia menjadikannya sebagai tanda apa yang disembah oleh manusia. Firman Allah yang ketiga, Khalaqal insan, artinya dia menciptakan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qatadah dan Hasan berkata, maksudnya adalah Adam alaihissalam. Penciptaan manusia adalah satu di antara rahmat Tuhan di alam semesta ini, sebab hanya manusialah satu-satunya makhluk yang paling mulia. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah seluruh manusia. Firman Allah yang keempat, Allamahul bayan, artinya mengajarnya pandai berbicara. Maksudnya mengajarkan banyak bahasa. Ada pula yang mengatakan mengajarkan nama segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Kaisan mengatakan bahwa kata al-bayan adalah kejelasan yang halal dari yang haram dan petunjuk dari kesesatan. Al-Hasan berkata, kata al-bayan berarti berbicara, karena siyak berada dalam pengajaran Al-Quran oleh Allah Ta'ala, yaitu cara membacanya. Dalam kitab tafsir Al-Munir, kata al-bayan memiliki makna kemampuan mengungkapkan isi hati dan pikiran, serta memberikan pemahaman bagi orang lain tentang apa yang ia pahami berupa penerimaan wahyu, pengetahuan atas kebenaran, dan ilmu syariat. Yang kedua, kajian eidetis. Kajian konfirmatif. Anna Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yub'atsni mu'alliman muyassiran. Artinya, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain, akan tetapi Allah mengutusku sebagai seorang pengajar atau guru dan pemberi kemudahan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu terdapat pula beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang subjek pendidikan, diantaranya Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Yang kedua, Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4, artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dan yang ketiga ada Quran Surat An-Najm ayat 5-6 yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal cerdas, dan Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Asbabun Nuzul. Surat Ar-Rahman merupakan surat ke-55 dalam Al-Quran dengan 78 ayat yang sebagian besar surat ini menerangkan tentang kemurahan Allah atas pemberian nikmat kepada seluruh makhluknya. Al-Maraghi menjelaskan bahwa turunnya surat Ar-Rahman karena orang-orang kafir Mekah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW diajari oleh seseorang tentang Al-Quran. Kemudian surat ini menjawab bahwa Allah yang Maha Rahman yang mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Penyebutan kata Ar-Rahman di awal surat juga untuk membuat kaum kafir tertarik karena Allah sesungguhnya bukan zat yang kejam tetapi Ar-Rahman, pemurah. Analisis ragam bahasa. Surat Ar-Rahman pada ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat as-saj'u atau keharmonisan nada suara di antara bagian-bagian akhirnya yang kuat, alami, dan tanpa dibuat-buat atau dipaksakan. Aspek kandungan pendidikan. Ayat pertama surat Ar-Rahman memberikan gambaran sifat yang harus dimiliki oleh seorang subjek pendidikan atau pendidik, yaitu memiliki sifat yang murah hati, penyayang, lemah lembut, serta berakhlak mulia kepada anak didiknya. Hendaknya seorang pendidik dalam memberikan pengajaran harus mengarahkan anak didiknya menjadi seseorang yang berpengetahuan, beradab, serta memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam menjadi seorang pendidik, apapun pelajarannya, hendaknya seorang guru menyampaikan materi dengan sejelas-jelasnya. Penjelasan yang disampaikan harus jelas ini terkandung dalam surat Ar-Rahman ayat yang keempat. Kritik praksis atau hikmah. Hikmah yang dapat diambil dari mempelajari Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pendidik atau guru hendaknya dapat mempersiapkan diri dengan memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didiknya. Yang kedua, apapun yang diajarkan oleh guru tidak hanya mengarahkan kepada aspek prestasi saja, tetapi dapat mengarahkan siswanya menjadi manusia yang beradab, berpengetahuan, serta menumbuhkan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang guru perlu menyampaikan dan menjelaskan materi dengan sejelas-jelasnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.